Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dan berjumpa di channel Usman Jaya di Berkarya Lombok Timur. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kekurangan apapun. Selamat datang kami ucapkan kepada perokok-perokok yang ada di seluruh Indonesia yang menonton acara ini. Dan sekarang kita akan coba membicarakan masalah rokok. Rokok tergantung dari orangnya. Enak dan tidaknya tergantung daripada orangnya juga. Dan sekarang ini yang kita akan bahas adalah rokok yang dibuat dari bahan tembakau dan campuran daun-daunan yang ada di sekitar kita. Termasuk salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita pada hari ini, seperti daun jahe, daun laos, daun kunyit, daun kemangi, daun serai, dan berbagai macam daun yang ada di sekitar kita. Dan untuk saat dan sekarang ini Bang Uje sudah membuat percobaan atau eksperimen untuk dirinya sendiri. Dan sekarang ini kita akan coba melihat bagaimana hasil daripada eksperimen tersebut. Dan ini dia tokenya yang membuat rokok. Dibuat terus rokoknya ya, jangan sampai salah. Di belakangnya itu adalah bahan-bahan herbal yang sudah disiapkan dan disediakan. Sudah jadi rokoknya. Dan ini dia rokoknya yang sudah dibuat. Selamat menikmati dan selamat menikmati rokok buatan. Dan sekarang ini kita akan coba dengarkan bersama-sama bincang-bincang dengan saudara kita Bapak Mi'rajul Huda, Bapak Kudus, dan yang satunya lagi adalah Bapak Tamrin. Dan mari kita sama-sama mendengarkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Jadi ini cerutu buatan Pak Jayadi, luar biasa. Ini racikan beliau nih, segede gini, setelunjuk. Bisa lebih panjang dari telunjuk, saya coba lihat. Kalau dibandingkan dengan rokok biasa berapa biji itu? Ya mungkin kalau rokok biasa sempurna kayak gini itu hampir 5 ya. Ini 5 habis, baru ini habis. Mana kotak rokoknya, coba cerutunya itu, coba dilihat. Oh, besar sekali nih. Coba dibuka. Coba dibuka aja dulu. Wah, besar-besar ini. Tuh. Kalau dijual ini kira-kira berapa nih satu biji? Jadi kalau dijual ini mungkin sampai harga 150-an ribu nih. Taruhlah 10.000 satu biji ya. Ya 1.000. Jadi luar biasa nih, harus dicoba nih. Tapi tidak diperjualbelikan ini kan, khusus untuk konsumsi sendiri nih ya. Konsumsi sendiri. Kalau mau nyoba datang ke kantor Berkarya ya. Kantor Berkarya di Selong. Kalau mau nyoba ini tembakonya racikan sendiri. Luar biasa nih rasanya, lembut. Coba ya. Rasanya lembut, halus gimana gitu. Coba Pak Udus, dicoba. Baik sikit. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Enggak, dicoba aja. Lalu Pak Jadi. Dicoba aja dulu, diambil. Ini kayak pot. Iya. Pot ini. Nah, besar ya dia. iya. Seperti rokok cerutu ini. Cerutu berkarya. Cerutu berkarya. Saya lagi. Sekarang kita merokok ya.
Cerutu Ji Samsudin namanya nih. Di Samsudin. Di Samsudin. Perbandingan sama asbaknya ini coba lihat. Tuh. Nah, kira-kira bagaimana rasanya? Pogan. Rasanya sih kalau saya kan tidak terlalu sama tembakau ya, cuman ya lumayan lah menurut saya. Dia agak lembut, cuman ada sedikit serak-seraknya gitu. Jadi ini saya kasih tahu racikannya ya. Pokoknya ini baru malam tadi saya punya video ketika saya melihat bahan baku yang selama ini dipakai untuk buat kue kan, termasuk daun pisang Pak. Daun pisang yang kering ini malam tadi. Daun pisang kering Ini saya campurannya. Ternyata ini bisa menurunkan nikotin Pak. Setelah saya bandingkan yang tidak pakai daun pisang dengan yang pakai daun pisang. Nah, Oh jadi daun pisang yang kita keringkan kan? ya yang sudah kering itu diambil. Kering, Ya, lalu dicampurkan di tembakau. ya. Berapa perbandingannya tuh? Enggak. Malam tadi sebenarnya saya punya ide mau buat daun pisang itu sebagai kulitnya, tapi tidak bisa karena tidak lengket dengan lem. Makanya saya coba putar lagi otak saya bagaimana supaya bisa dirasakan daun pisangnya. Hanya saya potong sebesar 2 jari, saya masukkan di sini. Hanya setiap pembakaran itu daun pisang ikut dibakar juga. Oh jadi ini pemirsa campuran dari tembakau sama daun pisang ya? Iya, daun pisang. Jadi beliau ini pencetusnya lah. Cerutu berkarya ini sebesar telunjuk ini, lebih panjang dari telunjuk. Ini campurannya tembakau sama daun pisang. Perbandingannya berapa Pak kira-kira ini? Pokoknya potongan daun pisang itu sebesar 2 jari sesuai dengan ukuran kertasnya ini. Oh 2 jari, Iya. dijadikan satu ini. Iya, saya taruh di sini aja, bukan digulung gitu. Jadi setiap pembakaran itu kan daun pisang. Enggak pencampurannya secara keseluruhan gitu Ya, enggak? sebelum itu, jadi ada campuran lain juga. Termasuk campuran yang lain itu kembali kan termasuk saya coba ambil daun jaraknya, kan? Dikecok-kecok, kemudian dijemur, saya campur. Alhamdulillah sudah bisa dikonsumsi. Termasuk daun-daunan yang ada di depan kantong ini semuanya. Ini termasuk rokok herbal. Nah, termasuk herbal. Pada intinya, setelah saya coba dari semua jenis daun-daunan ini, dari daun jahe, dari daun kunyit, kan, dari daun-daunan, termasuk daun ubi jala, ubi panjang juga sudah saya coba. Daun nangka sudah saya coba. Daun mangga juga sudah saya coba. Sampai daun pepaya. Tetapi daun pepaya itu agak bahaya Pak. Setelah saya coba konsumsi, daun pepaya itu agak kita punya kepala agak pening Pak. Nah, jadi saya tidak bisa lanjutkan kalau daun pepaya. Kalau daun-daun yang lain, termasuk daun jati juga sudah saya coba. Jadi sebelumnya nih Pak ya, sebelumnya termotivasi dari mana Pak untuk pencampuran ini? Gitu kan misalkan ini kan ada, kenapa nggak langsung tembakau aja gitu kan, tembakunya atau pakai rokok-rokok yang sudah ada di toko gitu. Ya. Mungkin pemirsa YouTube uji berkaryanya perlu tahu Pak, sebenarnya tembakau ini termotivasi dari mana untuk pencampurannya nih Pak? Jadi begini, jadi setelah saya coba beli alat yang murah meriah kan, untuk pembuatan yang harga 10.000, ada yang harga 50.000 itu, akhirnya saya buat sendiri. Dan kemudian saya beli obat untuk menetralisir tembakau itu yang pakai semprotan itu. Memang bagus, kayak tembakau pabrik. Akhirnya saya merasa batuk, akhirnya saya tinggalkan itu. Nah kemudian saya campur-campur tembakau yang dari timur, tembakau masuk dari Serang dengan tembakau yang lain. Kemudian saya mau tambah rasa lagi. Akhirnya saya punya inspirasi dan inisiatif untuk membuat rokok herbal ini dari daun-daunan yang ada. Termasuk pada intinya semua daun-daunan itu bisa dicampur untuk pakai tembakau. Bisa gitu Pak ya? Bisa. Maksudnya Pak saya panggil aja Pak Uji gitu ya, Pak Uji.
Bang Uj ini apakah ada edukasinya dulu, belajarnya dulu dari apa gitu, sehingga apa namanya istilahnya itu ya, berinisiatif gitu untuk membuat campuran ini gitu. Apakah ada kajian-kajian khususnya tentang bahan-bahan yang dicampurkan itu Pak, gimana itu? Oh begini, kalau masalah belajar itu tidak ada, cuma spontanitas saja saya dan ingin membuat eksperimen, percobaan, terutama pada diri saya. Nah, jadi kalau memang tidak memabukkan, tidak memeningkan kepala, tidak menyakitkan perut, ya saya teruskan. Makanya sampai saat dan sekarang ini saya sudah 2 tahun tidak lagi mengkonsumsi rokok pabrik. Saya buat sendiri racikan dengan daun-daunan yang ada di depan halaman kita ini. Berarti memang untuk konsumsi pribadi Pak ya? Iya, untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual. Berarti memang Bang Uj ini tipikal orang yang adrenalinnya pengen mencoba selalu Pak ya? Iya. Sampai tembakau pun diracik dan sebagainya gitu. Ya. Dan sampai saat ini bahan-bahan apa saja sih yang sudah dicampur gitu? Dan termasuk jahenya. Nah, jahenya caranya kita parut, setelah diparut baru dijemur kan. Setelah itu saya campur lagi dengan gula merah kan, gula merah, kemudian apa namanya, dimasak. Setelah masak, kemudian besoknya saya jemur lagi. Setelah kering itu baru saya campur dengan tembakau. Oh, rasanya mantap kalau yang itu. Kalau yang mau herbal atau yang angin-anginan pakai Tapi secara jahe. mayoritas terbanyak itu tembakau tetap ya? Tetap sih tembakau yang terbanyak. Cuma campurannya itu katakanlah 1 genggam tembakau itu satu genggam apa namanya racikan itu ya 5 genggam lah tembakaunya. Jadi lebih banyak tembakau. Ya racikan herbal itu cuma kita taruh sedikit-sedikit saja. Tapi tergantung kita. Nah, termasuklah cengkehnya juga masuk di sana yang sudah dijual di pasar-pasar ada. Dan saya pakai tembakau yang sudah siap dari Jawa itu, yang sudah digoreng itu makanya rokok ini rasanya agak mirip dengan rokok pabrik. Berarti ini kan istilahnya eksperimen Ya. pribadi gitu ya? Iya, ya. Eksperimen apa namanya? Oh, karena tidak mengkonsumsi tembakau, pengen yang beda gitu ya? Ya. Di situ. Dan begini juga Pak, kalau kita konsumsi rokok pabrik kan sekarang kan sudah mahal. Saya dulu rokoknya LA, saya buat berjalan, paling tidak saya harus menyiapkan 2 bungkus. Sekarang sudah harga 27.000 Pak, berarti kan sudah 54.000. Kita beli 54.000 itu kita dapat 1 tubi 1 bulung tembakau. Berarti Itu kalau di Bang Uj ini selama mengkonsumsi dari bahan-bahan yang lain ini, katakanlah rokok herbal yang Bang Uj ciptakan ini, dampak efek sampingnya ke Bang Uj itu seperti apa sih? Kalau dampak secara langsung dengan saya rasa tidak ada. Sama juga kalau batuk-batuk, pilek itu sedikit-sedikit itu sudah lumrah biasa sudah itu kan. Akan tetapi kalau memang ada dampak setelah saya konsumsi selama 2 tahun ini, pasti saya akan kalau batuk ya batuk kering terus, yang lain-lain sakit itu, tapi ternyata tidak ada. Berarti sampai saat ini aman-aman saja ya untuk mengkonsumsi. Iya, alhamdulillah aman. Malahan saya lebih senang dan lebih suka pakai tembakau asli Lombok ini. Apalagi tembakau Senang, Kasturi yang nomor 2 itu rasanya lebih bagus. Berarti setiap hari kan konsumsi rokok ini kan? Iya, intinya di rokok ini adalah tembakunya bagus rasanya. Kalau campuran ini kan mengikuti Pak. Istilahnya sayur ditaruhkan bumbunya Pak. Kan bumbu itu lebih sedikit Pak daripada sayurnya. Kalau enak sayurnya enak, daging begitu juga dengan masakan yang lain. Tapi kalau Bang Uj ada nggak keinginan atau harapan untuk melakukan kajian-kajian teknis terhadap campuran-campuran yang Bang Uj lakukan saat ini? Kalau secara apa namanya medikal kan kita tak ada alatnya Pak, termasuk mau terapkan langsung kan. Jadi kajian-kajian ini, umpama katakanlah daun jahe.
kajiannya harus begini, dampaknya begini kan. Tapi secara spontan saja. Nah, jadi kalau mau hisap rokok kayak LA yang angin-angin itu, ya campurkan saja dengan jahe mentol itu. Rasa jahe dia Pak. Nah, rasa mentol dia, karena ada ketika kita hisap dia Pak, kalau jahenya terasa di anginnya di sini. Kalau mentol pakai jahe dengan daun jahe. Nah, termasuk daun kunyit bagus juga. Tapi terlalu banyak daun kunyitnya agak panas ya Pak. Nah, jangan terlalu banyak. Itu pun otodidak kan mempelajari ini semua. Iya. Otodidak karena eksperimen lah. Iya. Jadi alhamdulillah selama ini saya coba membuat percobaan ini, eksperimen ini terutama pada diri saya. Kemudian setiap saya jalan dan bertemu pada teman-teman, saya merokok, silahkan dites, dicoba. Berkenan, bagaimana rasanya? Oh bagus. Saya Pasti kasih. rata-rata saat ini tanggapan dari yang ditawarkan itu memang bagus semua ya Pak? Iya bagus, alhamdulillah. Malah saya berjalan di sepeda motor itu tetap pada standby Pak. Standby rokok yang sudah dibuat. Kalau berkenan saya kasih Pak. Baik, jadi itu pemirsa ya. Jadi kita banyak belajar dari Pak Muji ini membuat atau penggagas istilahnya cerutu berkarya ini. Jadi kita bisa melihat bahwa pemikiran seseorang itu tidak perlu dibatasi. Eksperimen apa saja yang harus dilakukan. Ini juga mungkin menjadi lirikan buat pemerintah ya, untuk UMKM bisa menaruh perhatian di orang-orang seperti Pak Muji ini dengan semangatnya belajar otodidak, belajar dan sebagainya. Mungkin kedepannya bisa menambah devisa negara gitu ya. Jadi sekian wawancara kita dengan penggagas cerutu berkarya ini. Mungkin kasih kesempatan ada sepatah dua patah kata. Ya. Oke, terima kasih para pemirsa di mana saja berada dan yang kenal maupun yang tidak kenal dengan Bang Muji Usman Jayadi dari Lombok Timur, NTB, Indonesia. Jadi kalau bisa, bukan berarti mau membangkrutkan perusahaan, tidak. Demi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita sendiri. Jadi kalau beli rokok sebungkus itu dengan harga 20.000 katakanlah sudah dapat 2 kilo Pak. Kalau kita beli 2 bungkus itu kita bisa dapat 1 gulung. Jadi untuk mempermudah diri kita. Jadi untuk mengirit biaya juga. Yang 1 gulung 1 tumpi tembakau itu bisa kita konsumsi 1 bulan. Paling tidak. Kalau untuk sendiri. Nah, jadi perbandingannya di situ. Jadi saya menyarankan kepada bapak-bapak semua bagi perokok yang sesuai dengan kehendak dan keinginan silahkan. Kalau memang tidak bisa konsumsi tembakau ya memang kata tenggorokan itu kan beda-beda Pak. Jadi rokok dan tembakau ini tergantung dari diri kita pribadi masing-masing. Itu sebabnya ada rokok merek LA, ada nama merek Marlboro, ada merek Sampurna, jadi beda-beda Pak. Jadi saya belum tentu walaupun Bapak bilang Sempurna ini bagus kan, akan tetapi saya tak merokok Sempurna, saya merokok LA. Nah, akan tetapi yang paling sempurna itu adalah orang yang merokok Sempurna. Oleh sebab itu di akhir acara ini saya mohon maaf ya. Terima kasih dan mohon maaf. Jadi kita sebagai manusia ini tidak ada yang sempurna. Yang paling sempurna adalah rokok Sempurna. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, demikianlah acara kita pada siang hari ini dalam acara ngobrol-ngobrol sambil ngopi yang lagi membicarakan masalah rokok herbal yang dicampur dari bahan-bahan tembakau dan daun-daunan yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Kepada Bapak, saudara sekalian yang berminat, silahkan dicoba untuk diri sendiri. Terima kasih kami ucapkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menonton video ini, mohon dan tolong untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Dan di penghujung acara ini, saya menitipkan salam untuk kita semua. Mari kita berkarya untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.